Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini saya akan membahas mengenai tahapan pembangunan sistem e-bisnis ya. Jadi pada hari ini itu adalah hari pertemuan kedua dalam mata kuliah e-bisnis ya. Materi hari ini temanya adalah tahapan pembangunan sistem e-bisnis ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana tahapan-tahapan dalam membangun sistem e-bisnis. Sebelum itu kita pelajari dulu ya, bagaimana visi dan prospek untuk membangun bisnis ya, membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi e-bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet ya. Jadi bukan hanya untuk membangun sistem e-bisnis itu bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis ya, lalu cuma dihubungkan ke internet, bukan hanya itu. Kalau pemahamannya hanya berlandaskan hal itu, maka sistem itu akan sulit bertahan ya. Yang perlu kita bangun dalam konsep e-bisnis itu adalah yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Jadi, landasan dalam membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi e-bisnis ya, sistem informasi bisnis yang di-online-kan ya, tapi ada keinginan kuat untuk membangun relationship dengan konsumen ya. Setelah itu ada keinginan untuk membangun jaringan komunitas ya, jaringan komunitas dari bisnis tersebut. Ya, lalu ada keinginan untuk ekspansi pasar atau memperluas pasar. Dan pada ujungnya nanti adalah untuk masuk pada era persaingan global ya, supaya bisnis yang dibangun itu bisa masuk, bisa ikut dalam era persaingan global. Makanya diperlukan untuk membangun sistem e-bisnis ya. Jadi kalau kita membangun sistem e-bisnis hanya berlandasan menginternetkan e-bisnis kita ya, niscaya pemahaman tersebut akan sulit bertahan. Tapi kalau tujuannya, visi untuk membangun sistem e-bisnis adalah untuk membangun relationship dengan konsumen, membangun jaringan komunitas, ekspansi pasar, dan nanti bisa bersaing dalam persaingan global, maka saya yakin dalam sistem e-bisnis tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, ada beberapa tahap-tahap dalam pembentukan sistem e-bisnis yang harus terpenuhi dulu ya, yang harus terpenuhi dulu baru nanti melangkah dalam pembangunan sistem e-bisnisnya ya. Harus ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi dulu sebelum kita masuk dalam tahapan pembangunan sistem e-bisnis ya. Yang pertama, kita harus mendayagunakan komputer personal ya, atau jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin ya. Jadi mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin. Lalu yang kedua, membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antar perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Dan yang ketiga, yaitu untuk membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif ya. Dan terakhir, mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Kalau semua aspek di atas itu sudah terpenuhi ya, maka baru kita melangkah dalam tahapan pembangunan sistem e-bisnis ya. Tahapannya ada sebagai berikut ya. Yang pertama adalah kita membangun dulu arsitektur e-bisnisnya ya. Dalam arsitektur e-bisnis ya, itu merupakan framework konseptual dan infrastruktur dan aplikasi bisnis yang terdiri dari 6 langkah pengembangan ya. Ada 6 langkah pengembangan di sini. Yang pertama yaitu adalah pendefinisian visi dan tujuan ya. Pendefinisian visi dan tujuan ini tujuannya itu untuk mengetahui gambaran umum organisasi. Jadi dalam mengembangkan arsitektur e-bisnis, kita definisikan dulu visi dan tujuannya ya. Untuk apa? Untuk mengetahui gambaran umum dalam organisasi ya, untuk mengetahui gambaran umum dalam organisasi. Setelah itu, setelah kita mengetahui gambaran umum dalam organisasi, lalu masuk dalam tahap pendefinisian arsitektur informasi.
Tujuannya untuk mengetahui situasi dalam rancangan pengembangan e-bisnisnya. Ya. Setelah itu pendefinisian arsitektur data, ya. Kita dalam tahap ini mengklasifikasikan data yang dibutuhkan, bagaimana cara pengolahannya, dan sasaran yang diambil untuk rencana pengembangan e-bisnisnya, ya. Jadi pada tahap arsitektur data, kita mengklasifikasi data dulu yang dibutuhkan, cara pengolahannya seperti apa, dan sasaran yang diambil untuk rencana pengembangan e-bisnis. Setelah itu, tahapan keempat adalah pendefinisian arsitektur aplikasi. Ya, di sini tujuannya untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. Ya, setelah itu tahapan kelima yaitu adalah pendefinisian arsitektur teknikal. Ya, di sini untuk menentukan jenis hardware dan softwarenya. Ya, jadi pada saat pendefinisian arsitektur teknikal di sini tujuannya untuk menentukan jenis hardware dan softwarenya. Dan yang terakhir, langkah pengembangan terakhir adalah pendefinisian arsitektur organisasi. Ya, di sini untuk menentukan berbagai sumber daya yang ada, baik itu manusia, uang, dan waktu yang akan dipergunakan dalam membangun e-bisnis. Ya, jadi dalam arsitektur e-bisnis ya kita memerlukan 6 langkah pengembangan, yaitu pendefinisian visi dan tujuan, pendefinisian arsitektur informasi, pendefinisian arsitektur data, pendefinisian arsitektur aplikasi, pendefinisian arsitektur teknikal, dan yang terakhir adalah pendefinisian arsitektur organisasi. Ya, setelah kita melakukan pembangunan arsitektur bisnis, kita melakukan instalasi. Ya, kita melakukan instalasi. Ya, instalasi dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan atau menggunakan tenaga outsourcing. Ya, di sini berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang akan dilakukan sebelumnya. Ya, dan pada tahap ini perlu memperhatikan bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang telah ada. Ya, jadi harus bersinergi dengan aplikasi-aplikasi yang telah ada yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ya, jadi pada tahap ini harus diperhatikan hal itu ya. Ini yang terpenting yaitu memperhatikan bagaimana aplikasi yang dibangun itu berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang telah ada pada organisasi ya. Setelah instalasi dilakukan pemilihan opsi pengembangan ya. Di sini ada 4 opsi pengembangan ya, ada 4 opsi pengembangan. Yang pertama itu adalah membeli aplikasi ya. Ini saya akan jelaskan keuntungan dan kerugiannya dalam masing-masing opsi ya. Kalau membeli aplikasi itu keuntungannya adalah dapat menghemat biaya dan waktu dibanding dengan membangun sendiri. Jadi membeli aplikasi yang sudah jadi ya. Dan itu keuntungannya adalah dapat menghemat biaya dan waktu dibanding dengan membangun sendiri. Tapi ada beberapa kelemahannya ya, dan kelemahannya itu banyak. Kadangkala aplikasi yang sudah dibeli itu tidak sepenuhnya diperlukan semua ya. Ada fitur-fitur yang kemungkinan tidak sepenuhnya diperlukan. Kelemahan kedua, sangat susah untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Lalu susah untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang telah lebih dulu digunakan ya. Jadi kelemahannya itu karena ini aplikasi beli jadi ya, susah untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang telah lebih dulu digunakan. Lalu biasanya pelayanan purna jual dari ASP itu buruk ya. Application Service Provider-nya buruk ya. Lalu keterikatan kontrak dengan pihak ASP untuk meningkatkan fungsi dari aplikasi tersebut di kemudian hari. Jadi perlu adanya keterikatan kontrak ya, karena ada keterikatan kontrak jadinya harus menggunakan aplikasi tersebut ya. Untuk meningkatkan fungsi berarti meningkatkan biaya lagi ya. Itu kelemahan dari membeli aplikasi ya. Memang hemat ya, memang hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan membangunnya sendiri. Tapi di kemudian hari ada kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan di sana, termasuk yang terlebih lagi adalah keterikatan kontrak. Jadi kalau misalkan ASP tersebut meningkatkan fungsinya atau update aplikasi, maka kita harus membayar lebih lagi ya. Itu kelemahan dari membeli aplikasi, keuntungan dan kelemahan dari membeli aplikasi. Tapi selain itu, kita bisa juga menyewa aplikasi. Opsi yang kedua ya, menyewa aplikasi.
Menyewa aplikasi dilakukan jika aplikasi tersebut sangat mahal. Misalkan dengan kita mau membangun sendiri atau mau membeli, itu ternyata mahal biayanya. Maka lebih baik sewa dulu. Sewa aplikasinya itu sebagai langkah awal sebelum membeli aplikasi tersebut. Jadi boleh kita test drive dulu dengan menyewanya, ya. Menyewa merupakan langkah awal sebelum membeli aplikasi tersebut, dan alasan lain karena keterbatasan tenaga ahli yang akan mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Jadi kalau misalkan belum ada tenaga untuk mengelola dan memelihara, maka lebih baik menyewa aplikasi terlebih dahulu, ya. Ini opsi kedua. Lalu opsi ketiga adalah membangun sendiri atau in-house development, ya. Nah, pendekatan ini membutuhkan biaya yang besar dan menghabiskan waktu yang banyak, ya, karena untuk membangun aplikasi itu memerlukan biaya yang besar dari tenaga ahli, lalu dari sumber daya lain, ya, seperti alat, infrastruktur, dan lain sebagainya, dan yang jelas pasti menghabiskan waktu yang banyak. Tapi pilihan ini yang paling aman, karena diharapkan ini sangat mendekati sistem yang diinginkan. Ya, biasanya kalau custom atau kalau membangun sendiri itu sesuai dengan keinginan, ya, dan bisa terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Ya, jadi kalau membangun sendiri memang biaya di awal mahal, waktu yang dihabiskan banyak. Tapi kedepannya akan lebih baik untuk organisasi karena tidak ada biaya tambahannya, bisa disesuaikan dengan keinginan organisasi, ya, bisa dikembangkan, ya, bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu yang keempat adalah bekerja sama dengan pihak ketiga, ya. Nah, ini yang berkembang, ya, yang saat ini menjadi tren. Dewasa ini sedang berkembang tren kerjasama antara perusahaan pengembang aplikasi e-bisnis dengan perusahaan penggunaannya, ya. Berbagai jenis kerjasama yang dilakukan seperti kerjasama dengan pengembang e-marketplace telah mengembangkan berbagai aplikasi e-bisnis bagi perusahaan yang ingin membangun bisnis B2C atau business to customer di internet. Ya, biasanya ini kita kerjasama dengan pengembang e-marketplace antara perusahaan yang melakukan kerjasama dengan pengembang e-marketplace untuk membangun bisnis B2C-nya, business to consumer. Ya, sedangkan untuk B2B, business to business, perusahaan dapat bergabung dalam berbagai pengembang khusus lainnya di bidangnya, ya, bekerja sama dengan third party auction, ya. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak pelelangan untuk memasarkan produknya sebagai pihak ketiga, ya. Jadi itu ada 4 opsi pengembangan. Yang pertama yaitu dengan membeli aplikasi, yang kedua dengan menyewa aplikasi, yang ketiga dengan membangun sendiri, ya, atau in-house development. Dan yang keempat adalah bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, setelah kita memilih opsi pengembangan, lalu dilakukan integrasi atau penyebaran. Ya, pada tahapan ini aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat integrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Ya, berbagai langkah dijalankan dalam tahap ini itu adalah memberikan training dan informasi terhadap para pengguna, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan aplikasi tersebut. Ya, yang kedua membuat kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung. Ya, pada tahap integrasi ini perlu dibuat kebijakan dan aturan-aturan yang mendukung dalam penggunaan. Ya, setelah itu mengintegrasikan sistem dengan para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. Ya, jadi dalam tahap ini ada 3 langkah yang dijalankan. Yang pertama memberikan training kepada para pengguna atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan aplikasi. Lalu membuat kebijakan, dan yang ketiga mengintegrasikan sistem dengan para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. Lalu yang kelima, tahapan kelima adalah operasi atau pemeliharaannya, ya. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Ya, perencanaan yang baik sangat diperlukan supaya seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Setelah itu, aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya untuk penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan
sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun, ya. Jadi pada tahap ini, pada tahap pemeliharaan, aplikasi yang telah diimplementasikan adalah langkah selanjutnya harus diperhatikan dengan baik, ya. Lalu pada tahap perencanaan yang sangat baik ini diperlukan agar seluruh pengimplementasian telah dilakukan berjalan dengan sempurna, ya. Lalu aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya untuk menyempurnakan aplikasi. Supaya apa? Supaya penyempurnaan itu sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun, ya. Itu kelima langkah dalam kita membentuk sistem e-business, ya. Itu 5 langkah. Yang pertama tadi adalah pembangunan arsitektur e-business, instalasi, opsi pengembangan, memilih opsi pengembangan, lalu mengintegrasikan, ya, memelihara, ya, maintenance, ya. Ini kita masuk ke topik berikutnya, yaitu adalah manajemen teknologi e-business, ya. Pada dasarnya dalam proses pembangunan dan pengembangan e-business diperlukan satu manajemen sistem informasi yang baik, efektif, dan efisien, ya. Jadi dalam membangun dan mengembangkan ya perlu manajemen sistem informasi yang baik, efektif, dan efisien. Dalam proses pembangunan dan pengembangan e-business, manajemen teknologi menjadi hal yang tidak kalah penting, ya. Teknologi informasi memiliki kontribusi penting dalam menjalankan proses sistem informasi e-business. Teknologi informasi ini dapat disebut sebagai supply atau demand of system information dalam e-business. Di antara manajemen komponen sistem informasi yang lain, ya, ada 2 perspektif manajemen teknologi dalam proses e-business. Yang pertama itu adalah perspektif teknis, ya. Jadi ada 2 perspektif manajemen teknologi dalam proses e-business. Yang pertama perspektif teknis, ya, dan kedua adalah perspektif manajerial, ya. Perspektif teknis itu apa? Ya, pada sisi teknis manajemen teknologi informasi itu dibagi lagi dalam 2 fungsi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran, ya. Dalam fungsi penciptaan, ya, fungsi pertama yaitu fungsi penciptaan, manajemen teknologi berpacu pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam data format data kuantitatif, ya. Jadi harus mampu mengubah fakta yang ada dalam bisnis ke dalam format data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung, ya. Data yang dapat dihitung biasanya berupa angka, ya. Teknologi informasi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang relevan bagi para stakeholders, ya, bagi para pemegang atau orang-orang yang berkepentingan di dalam organisasi, ya, bagi stakeholders-nya. Teknologi mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak dalam perusahaan, ya. Ini fungsi penciptaan, ya. Teknologi informasi harus mampu merubah knowledge menjadi wisdom, ya. Mengubah pengetahuan menjadi kebijakan, ya. Jadi dalam fungsi penciptaan ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, ya. Teknologi informasi dapat menjadi sarana yang mengubah fakta menjadi data kuantitatif. Yang kedua, teknologi informasi harus mampu merubah data mentah menjadi informasi yang relevan. Dan yang ketiga, teknologi informasi mengolah informasi yang telah diperoleh menjadi sebuah knowledge kepada semua pihak di dalam perusahaan. Lalu setelah menjadi knowledge, teknologi informasi mampu merubah pengetahuan menjadi sebuah kebijakan, ya. Oke, itu 4 aspek dalam fungsi penciptaan. Lalu dalam fungsi penyebaran, ya, dilihat dari fungsi manajemen teknologi bisnis dapat meliputi kegiatan manajemen yang berhubungan dengan aspek penyebaran sebagai berikut, ya. Ada 5, yaitu gathering, organizing, selecting, synthesizing, ya, dan distributing. Ya, untuk gathering, ya, gathering teknologi informasi dikelola atau dimanage untuk mampu mengumpulkan entiti-entiti tersebut dan meletakkannya dalam satu media penyimpanan digital, ya. Jadi TI itu mengumpulkan entiti-entiti atau data-data dan meletakkannya dalam satu media penyimpanan digital,
ya. Setelah gathering, setelah dikumpulkan, lalu di-organizing, ya, di-organizing. Di-organizing ini untuk memudahkan pencarian terhadap entity-entity di kemudian hari. Lalu teknologi informasi di-manage memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entity-entity tersebut dalam media penyimpanan, ya, di-organizing, ya. Lalu konsep-konsep struktur data, database, dan sistem berkas merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap dipergunakan sehubungan dengan kebutuhan ini, ya. Jadi setelah di-gathering, dikumpulkan, lalu di-organizing, ya. Nah, disesuaikan, ini ada untuk menyesuaikannya, konsep-konsep struktur data, database, itu menjadi dasar ilmu, ya. Lalu setelah itu selecting, yang ketiga adalah selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entity-entity tersebut, teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas, ya, untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Ya, setelah itu tahap selanjutnya adalah synthesizing, ya, di mana teknologi informasi diciptakan mampu memenuhi kebutuhan dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi, ya. TI diciptakan mampu memenuhi kebutuhan manajer dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Setelah itu dibuat distributing. Terakhir, ya, distributing. Teknologi informasi dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkannya, ya, disebar gitu, ya. Jadi dari data-data yang sudah dikumpulkan, entiti-entiti yang sudah dikumpulkan, ya, itu dapat disebarkan, disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkannya, ya. Jadi ada gathering, organizing, selecting, synthesizing, ya, dan distributing, ya. Ini dari fungsi penyebaran. Itu dari perspektif teknis, ya. Lalu dari perspektif manajerial, ya, dilihat dari sisi bisnis dan manajerial, terutama dalam kaitannya dengan manajemen supply chain, ya. Ada 3 peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi efektif sebuah teknologi informasi, ya. Pertama, yang jelas teknologi informasi itu harus minimize risk, ya. Setiap bisnis pasti memiliki risiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan, ya. Pada umumnya risiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Tapi teknologi informasi harus memiliki peran untuk meminimalkan risiko tersebut, ya. Tidak bisa menghilangkan risiko, tapi setidaknya memberikan risiko yang minimal, ya. Jadi diharapkan dengan membangun sistem e-business kita meminimasi risk, ya, meminimalisasi risikonya. Lalu peranan yang kedua itu adalah reduce cost, ya, mengurangi biaya, ya, mengurangi biaya. Teknologi informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan, ya. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator, ya, sebagai penangkal dalam berbagai usaha mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, ya. Jadi teknologi informasi diharapkan dapat mengurangi biaya, dapat reduce cost, ya. Lalu yang ketiga, peranan teknologi informasi itu membuat atau create new realities, ya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya, ya. Berbagai konsep e-bisnis semacam e-commerce, e-procurement, e-customers, e-loyalty, dan lain-lain pada dasarnya merupakan suatu cara memandang baru di dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Jadi membuat satu realita baru, satu dunia baru, ya. Jadi diharapkan teknologi informasi ini menciptakan satu kesempatan baru, satu peluang baru, satu realita baru yang sebelumnya belum pernah ada, gitu, ya. Jadi memberikan kemajuan teknologi pada sistem bisnis organisasi, ya. Jadi ada 3 peran dalam teknologi informasi. Yang pertama itu adalah minimize risk, yang kedua reduce cost,
yang ketiga create new realities, ya. Kalau saat ini pengembangan pada pemasaran perusahaan itu tidak lagi pada media konvensional yang dulunya berebutan di media konvensional seperti TV, majalah dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke media sosial, ya. Media sosial pun itu tidak hanya posting, tidak hanya story dan lain sebagainya, tapi mulai membuat konten seperti live shop gitu ya. Hampir semua lini perusahaan membuat live di media sosial, ya, membuat live di media sosial. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi teknologi informasi memberikan create new realities, memberikan satu realita baru pada tatanan dunia gitu ya. Jadi pada saat ini teknologi informasi memiliki 3 peran itu, diharapkan memiliki 3 peran ini, yaitu meminimalkan risiko, mengurangi biaya, dan membuat realita baru. Ya, kita topik selanjutnya itu adalah pemodelan sistem, ya. Setelah tadi kita membangun sistem e-bisnis, kita melakukan manajemen sistem informasinya, ya, dengan 2 perspektif, yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial, ya. Lalu kita masuk ke memodelkan sistemnya, ya. Membangun sebuah sistem yang besar dan kompleks dalam e-bisnis, tim pembuat sistem perlu membuat modelnya, ya. Pemodelan tersebut menggambarkan aliran data yang akan diproses menjadi informasi, ya. Aliran distribusi juga akan digambarkan. Dengan demikian, arus data informasi dapat terlihat secara jelas, ya. Penggambaran model dapat menggunakan sistem flowchart atau blok diagram. Pada sebuah sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi, maka dibutuhkan metode-metode pembangunan sistem seperti daur hidup, prototype, dan spiral, ya. Dari ketiga macam metode tersebut, metode daur hidup cocok untuk pembangunan sistem e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapi. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahapan perencanaan, analisis, perancangan, analisis, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Ya, pada setiap tahapan dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan disepakati. Ya, nah, kita coba ya melihat satu-satu ya. Perencanaan, analisis, ya, perancangan, penerapan, ya, evaluasi, penggunaan, pemeliharaan. Ya, ada 7 ya. Perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Kita coba cek satu persatu ya. Tahapan perencanaan, ya. Proposal teknologi informasi untuk prioritas-prioritas bisnis, ya, ke kasus bisnis untuk e-bisnis investasi TI ya. Perancangan aplikasi e-bisnis, pengembangan dan penyebarannya ini saling berkaitan ya. Saling berkaitan, harus saling cross check juga ya. Pada tahap perencanaan mempersiapkan sistem e-bisnis meliputi yang pertama memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikannya secara rinci. Setelah itu merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan. Ya, setelah itu mengestimasi total investasi yang akan disediakan ya, jadi dibuat rancangan biayanya ya. Setelah itu baru dilakukan rencana aksi yang konkret ya, direncanakan kapan nih dimulai gitu ya, kapan mulai dibangunnya. Yang pertama kita harus dulu memahami permasalahan yang muncul pada organisasi ya, kenapa perlu sistem tersebut ya, nah, apa yang masalahnya di sana, apa yang perlu diperbaiki sehingga muncul sistem e-bisnis ini ya. Lalu merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan ya. Oh ternyata permasalahannya ini 1, 2, 3 kasusnya ada ini ya. Oke, kita bisa bangun, kita bisa bikin. Lalu dibikin total investasinya ya. Setelah tahu oh ini kita bikin aplikasi ini untuk menyelesaikan ini, lalu dibikin RAB-nya ya. RAB-nya, rancangan anggaran biayanya berapa dan waktu yang akan digunakan berapa lama ya. Setelah itu baru rencana aksi yang konkret, kapan akan dimulai, tahapannya
membangun butuh berapa lama, ya. Dijelaskan step-stepnya, ya. Ini tahap perencanaan. Setelah masuk tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah analisis, ya. Tahap ini harus dilakukan seobjektif mungkin agar hasilnya tidak bias, ya. Untuk menganalisa dapat menggunakan 6 dimensi kelayakan dari McLeod, ya, yaitu kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum dan etika, operasional, dan yang terakhir jadwal. Faktor lain dalam menganalisa yaitu kelayakan organisasi, memilih kelompok bisnis, kemungkinan permodalan, tingkat kompetisi produk, ya, lingkungan operasional sistem, dan sistem harga. Apabila diketemukan indikasi ketidaklayakan, maka cari penyebabnya. Selanjutnya susun langkah konkret, ya. Jadi dianalisa dulu kelayakannya, ya. Dianalisa kelayakannya menggunakan dimensi kelayakan dari McLeod, ya, yaitu kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomisnya seperti apa, hukum dan etikanya perlu diperhatikan, ya. Perlu dipertimbangkan hukum dan etikanya. Nah, ini kalau bikin aplikasi ini melanggar hukum nggak, ya? Lalu bagaimana dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti apa, ya? Lalu operasionalnya kira-kira bisa dilakukan nggak dengan SDM yang ada? Susah apa tidak, ya? Lalu setelah itu dibuat jadwalnya, ya. Kalau tidak layak bagaimana? Kalau tidak layak, maka perlu cari penyebabnya, lalu susun langkah yang konkret. Setelah dari tahap analisa, ya, bisa dianalisis, oh ternyata layak untuk dilanjutkan, ya, aplikasi layak untuk dilanjutkan pembuatannya. Lalu mulai di tahap perancangan, ya, mulai dirancang. Tahap perancangan merupakan fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem. Diharapkan lebih menuju sistem yang stabil dan fleksibel, ya. Pada tahap perancangan, selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Ya, kebutuhan perusahaan sesuai nggak, ya, sesuai nggak dengan kebutuhan perusahaan, lalu sesuai nggak dengan kebutuhan operatornya, ya, nanti yang mengoperasikan bagaimana. Lalu yang ketiga, kebutuhan pemakai, ya, kebutuhan pemakainya seperti apa, ya. Lalu yang keempat adalah kebutuhan teknis, ya. Jadi dalam tahap perancangan ini perlu memperhatikan 4 hal berikut ini, yaitu kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, dan kebutuhan teknis. Setelah dirancang, ya, lalu diterapkan tahap penerapan. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun agar dapat direalisasikan, ya. Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atau tata tertib agar setiap orang yang terlibat dapat mengikut alur yang telah diterapkan. Untuk merealisasikan sistem pada tahap penerapan ini, ditempuh beberapa metode, antara lain menggunakan paket aplikasi, ya, pengembangan oleh staf sendiri, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama dari pihak luar seperti konsultan atau software house atau di outsourcing, ya. Jadi bisa menggunakan paket aplikasi seperti yang saya tadi sudah bilang, bisa bayar, ya, bayar aplikasi, ya, atau dikembangkan sendiri, insourcing, atau bekerja sama dengan pihak lain atau outsourcing, ya, bahasanya. Setelah itu dievaluasi, ya. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun, ya. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar, karakteristik yang ditetapkan, dan tidak ada kesalahan yang terkandung di dalamnya, ya. Evaluasi merupakan uji coba sistem yang berguna untuk pertama, ya. Jadi gunanya evaluasi ini untuk apa sih? Kenapa harus ada evaluasi? Ya, jadi evaluasi ini berguna untuk satu, memastikan sistem sudah berjalan dengan benar sesuai karakteristik yang telah ditetapkan, ya. Memastikan tidak terjadi kesalahan sampai ke penelusuran dan keterlibatan data, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam evaluasi. Jadi pastikan dulu sistemnya sudah berjalan dengan benar atau belum, sesuai dengan karakteristik yang sudah ditetapkan atau tidak, gitu, ya. Lalu ada kesalahan nggak, terjadi error nggak dalam penelusuran dan keterlibatan datanya, ya. Ini tahap evaluasi. Setelah itu masuk ke tahap
berikutnya adalah tahap penggunaan dan pemeliharaan. Ini tahap terakhir ya. Pada tahap ini, sistem yang telah dicoba dan dinyatakan lolos dapat mulai digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan itu perlu secara rutin dilakukan untuk menata ulang database, membackup, dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemuktahiran sistem atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum diketahui sebelumnya. Ya, jadi itu gunanya dalam tahap penggunaan dan pemeliharaan. Ini saya jelaskan sedikit saja mengenai kegagalan sistem informasi pada e-bisnis. Apa saja faktor-faktor penyebab kegagalannya yang perlu kita perhatikan, ya. Faktor-faktor penyebab kegagalannya yang pertama, memandang sistem informasi e-bisnis adalah yang paling utama dan penting, sehingga melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, produk, dan respon layanan kepada konsumen, ya. Jadi terlalu mengutamakan sistem informasi bisnis sehingga melupakan konsistensi dalam materi informasinya, ya. Tidak konsisten dalam produk yang dibikin jadinya, karena terlalu membanggakan sistem informasinya. Ya, padahal sistem informasi ini hanya kendaraan saja, ya, cuma kendaraan untuk memperoleh profitable, ya, untuk memperoleh profit. Apa yang dijual? Yang dijual adalah produk dan jasanya, ya. Jadi yang diutamakan seharusnya adalah produk dan layanannya, ya. Produk dan layanan kepada konsumennya yang harus menjadi ujung tombaknya. Sistem informasi ini hanya kendaraannya saja, ya. Jadi harus kebanyakan penyebab kegagalan adalah terlalu mengandalkan sistem informasinya, ya, terlalu mengutamakan pada sistem informasi bisnisnya, sehingga melupakan inti dari bisnis tersebut itu, ya. Inti bidang usahanya jadi terlupakan. Padahal inti yang dijual adalah produk dan jasa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi harus mengunggulkan produk dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Sistem informasi ini, e-bisnis ini hanya menjadi kendaraan saja, ya. Lalu yang kedua, antarmuka sistem informasi e-bisnis yang kurang interaktif, kurang komunikatif, dan kurang mudah digunakan oleh konsumen. Makanya layanan antarmukanya, ya, user interface-nya harus bagus, ya, harus interaktif, harus komunikatif, dan mudah digunakan. Pada saat konsumen membutuhkan layanan, membutuhkan customer service, maka di situ harus bisa dilakukan di layanan antarmukanya, ya. Jadi harus interaktif antara produsen dengan konsumennya pada layanan user interface-nya, ya. Karena antarmuka sering dibangun berdasarkan selera pembuatnya. Jadi harus mengutamakan apa keinginan konsumen, bagaimana ya konsumen menggunakan aplikasi ini, ya. Jadi konsumen menggunakan aplikasinya harus bisa mudah digunakan, interaktif, dan komunikatif. Lalu perubahan cara pandang yang ketiga, pola berbisnis dari sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global. Perusahaan dan pebisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya, memang semuanya butuh waktu untuk berubah, ya. Kadang-kadang cara pandang bisnis lama, ya, dengan sistem tradisional itu kalau masih terus dibawa, maka akan menyulitkan atau menggagalkan sistem informasi e-bisnisnya, ya. Jadi jangan lagi menggunakan konsep lama, konsep tradisional, tapi mulai berpikir modern dan global, ya. Mulai berpikir modern dan global sehingga penggunaan sistem informasi ini bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan adaptasi yang lebih lama, gitu ya. Nggak apa-apa, tapi harus diubah cara pandangnya. Jangan melulu ingat pada konsep-konsep lama, ya. Kebutuhan sistem e-bisnis harus efisien dan efektif, ya, mengikuti tren masa depan, ya, mengikuti tren masa depan, apa yang diinginkan konsumen, gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga harus terintegrasi dengan sistem yang lain, ya, sistem yang lain yang sudah ada di perusahaan itu penting, ya, harus terintegrasi dengan sistem informasi yang sudah berjalan di perusahaan,
atau di organisasi. Yang keempat, harus ada keamanan datanya, ya. Harus keamanan data ini menjadi problem juga di berbagai sistem informasi e-bisnis, ya, yang bisa kita temui. Beberapa bank juga pasti mengalami juga, ya, mengalami kena hack dan lain sebagainya, mengalami penipuan, mengalami phishing ya, phishing dan kejahatan-kejahatan digital lainnya, ya. Jadi keamanan data itu penting. Nah, yang kelima adalah interaktif, ya. Jadi interaktif ada komunikasi dengan konsumen, ya, harus interaktif. Nah, itu kebutuhan sistem e-bisnis efisien, efektif, mengikuti tren masa depan, terintegrasi dengan sistem yang lain, datanya aman, ya, datanya aman, kan data konsumen aman. Lalu kelima adalah interaktif. Nah, ini ada 11 faktor keberhasilan implementasi e-bisnis, ya. Yang pertama itu adalah konten, ya, penyampaian isi yang efektif dari produk atau jasa. Yang kedua, convenience, ya, kegunaan dari situs webnya, ya. Yang ketiga, kontrol, sejauh mana organisasi telah didefinisikan proses yang mereka dapat mengelola, ya. Yang keempat, interaksi, sarana membangun hubungan dengan pelanggan secara individu, ya. Komunitas yang kelima, sarana membangun hubungan dengan kelompok-kelompok individu atau organisasi yang memiliki pemikiran yang sama, ya. Sensitivitas harga, sensitivitas dari produk atau jasa untuk persaingan harga di internet, ya. Ya, jadi sensitivitas harga itu juga mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi e-bisnis. Yang ketujuh, logo, ya, logo ini menjadi kemampuan perusahaan atau kemampuan organisasi untuk membangun sebuah nama merek yang kredibel yang akan dipampang nanti di e-commerce. Makanya logo ini juga jangan logo yang ngasal gitu, ya. Jadi harus dipikirkan supaya ini menarik, eye catching untuk konsumen gitu, ya. Yang ke-8, komitmen, motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi, ya. Yang ke-9, kemitraan, sejauh mana e-commerce venture menggunakan kemitraan untuk meningkatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. Yang ke-10, selalu melakukan proses perbaikan, ya, proses perbaikan. Sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan mengotomatisasi proses bisnisnya, ya. Karena kita harus mengikuti tren, ya, mengikuti tren masa depan. Yang ke-11 adalah integrasi. Nah, ini juga nggak kalah penting, selalu disebutkan integrasi, yaitu penyediaan hubungan antara sistem TI yang mendasari dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Ya. Sedangkan menurut Wade, ungkapan beberapa faktor kesuksesan implementasi e-bisnis antara lain ekspektasi dari perusahaan yang ditunjukkan dengan ketersediaan dana, jadwal dan waktu implementasi yang memadai, pengetahuan akan proses bisnis, komunikasi baik secara fungsional dan cross function, komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Oke, itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan, ya. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman ajukan, ya, melalui chat, ya. Silakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.